kelas 4A program studi ilmu ekonomi dan keuangan Islam yang akan membahas mengenai konsumsi di negara Mesir. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anita Yuliana Rahayu dengan NIM 2100721 dan rekan saya. Nama saya Lutfi Wicaksono dengan NIM 2102178. Nama saya Najwa Rahmadina dengan NIM 2102127. Dan rekan kami satu lagi bernama Muhammad Zidan Zulfikar dengan NIM 2107771. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai konsumsi negara Mesir, mulai dari apa itu konsumsi, bagaimana kondisi perekonomian negara Mesir, bagaimana juga perilaku konsumsi di negara Mesir, apa dampaknya dan juga data-datanya, serta faktor yang mempengaruhi konsumsi negara Mesir tersebut. Oke, selamat menyaksikan. Kamu tahu nggak ekonomi makro dalam Islam itu apa sih? Ekonomi makro Islam merupakan suatu ilmu yang membahas tentang masalah kebijakan ekonomi secara makro berupa pengelolaan dan pengendalian yang sesuai dengan syariat Islam. Hal ini menitik beratkan pada pemerintah dalam mengatur ekonomi. Dalam hal ini juga mempelajari mengenai perilaku ekonomi masyarakat, salah satunya adalah terkait konsumsi secara agregat. Oh gitu, terus kalau konsumsi dalam Islam itu apa? Dalam ekonomi Islam, konsumsi merupakan penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia yang memiliki tujuan dan cara pencapaian sesuai dengan syariat Islam. Perilaku konsumsi dituntut oleh prinsip keadilan, kebersihan, kesederhanaan, kemurahan hati, dan moralitas. Republik Arab Mesir merupakan negara sosial demokrasi berbentuk republik. Mayoritas penduduk Mesir memeluk agama Islam sebesar 90%. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang negara Mesir sendiri. Tada! Kebudayaan Mesir didominasi oleh kebudayaan Islam yang kental. Salah satu kekayaan yang menjadi unggulan bagi Mesir adalah Sungai Nil yang menjadi sekaligus pendukung bagi pertanian di wilayah tersebut. Pada tahun 1969, Mesir menjadi bagian dari negara organisasi konferensi Islam. Namun, sistem ekonomi negara Mesir belum sepenuhnya menggunakan sistem ekonomi Islam. Lalu, bagaimana ya perekonomian di negara Mesir? Ini dia. Selama pemerintahan Presiden Abdel Fattah, ekonomi Mesir mengikuti visi 2030 Mesir. Kebijakan tersebut ditunjukkan untuk mendiversifikasi perekonomian di Mesir. Mesir memiliki salah satu perekonomian terbesar di Timur Tengah dan Afrika Utara. Adapun sistem ekonomi yang dianut negara ini masih bergantung pada hasil alam, seperti pertanian, ekspor minyak bumi, dan ekspor gas alam. Sejak tahun 2004, Mesir memberlakukan nilai tukar mengambang agar nilai tukar terjaga. Mesir memiliki partner dagang utama, yakni negara-negara Uni Eropa. Kerjasama tersebut mampu menghasilkan 11 miliar US dollar ekspor Mesir, dan Mesir mengimpor lebih banyak dari itu, yakni 19,3 miliar US dollar. Mesir ini kekurangan kebijakan pragmatis yang berkelanjutan untuk memenuhi kemiskinan, meskipun kebijakan seperti subsidi, pangan, listrik, dan minyak bumi tetap tidak mampu untuk mengurangi beban ekonomi pada orang-orang miskin. Malah, mereka lebih menguntungkan orang-orang kaya yang menyebabkan ketimpangan sosial semakin tinggi di negara Mesir. Bagaimana ya konsumsi di negara Mesir itu? Mesir merupakan salah satu negara di dunia yang mengalami pertumbuhan PDB positif dalam 2 tahun pertama pandemi COVID-19. Hal tersebut karena dorongan oleh belanja konsumsi yang kuat. Menurut laporan Fintech Solution, meskipun pandemi masih berkelanjutan, pengeluaran rumah tangga real di Mesir meningkat sekitar 7% pada tahun 2021. Konsumsi rumah tangga negara Mesir lebih tinggi dibandingkan dengan negara lain di Afrika Utara, dengan pengeluaran mencapai 82,6% dari total PDB pada tahun 2019. Dari total konsumsi rata-rata rumah tangga sebesar 3.980 US dollar, pengeluaran konsumsi menyumbang sebagian besar dengan distribusi, barang, subsidi roti, dan pembayaran transfer menyumbang sisanya, serta makanan, minuman, pakaian, transportasi, sayuran, dan lain-lain. Pendapatan rumah tangga tahunan rata-rata tumbuh sebesar 15%.
dari tahun 2018 ke tahun 2019. Sebagian besar pertumbuhan terjadi di perkotaan dan perbatasan, sementara pertumbuhan di pedesaan mengalami pelambatan. Masyarakat Mesir dipengaruhi oleh tingkat pendapatan dalam rumah tangga. Jika tingkat pendapatan rendah, maka pengeluaran konsumsi juga rendah. Apa saja ya ciri-ciri perilaku konsumsi di Mesir? Yang pertama adalah pola pengeluaran. Masyarakat cenderung mengalokasikan sebagian besar pendapatan untuk kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian. Yang kedua, nilai tradisi. Di negara Mesir, budaya masih memiliki pengaruh yang kuat terhadap perilaku konsumsi. Contohnya, pembelian perhiasan sebagai simbol status. Yang ketiga, berbelanja di pasar tradisional. Masyarakat Mesir masih cenderung kuat berbelanja di pasar tradisional. Yang keempat adalah konsumsi media dan perubahan pola konsumsi akibat adanya teknologi dan internet. Yang kelima adalah pemberian subsidi dari pemerintah seperti bahan bakar, listrik, dan roti. Wah, selanjutnya kita akan membahas mengenai data-data dari konsumsi negara Mesir. Data-data tersebut kami dapatkan dari sumber-sumber resmi seperti SEIS Data Egypt. Lalu juga ada Badan Pusat Mobilisasi Publik dan Statistik Mesir, lalu data dari World Bank. Berikut adalah data pengeluaran konsumsi baik masyarakat maupun pemerintahan di negara Mesir. Yang pertama, data besaran pengeluaran konsumsi akhir dalam bentuk US dollar Mesir selama 5 tahun terakhir. Data tersebut adalah di sini. Nah, dari data tersebut kita dapat lihat bahwa pada 5 tahun terakhir, pengeluaran konsumsi mengalami penurunan dan kenaikan. Misalnya, pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 1,17%, lalu pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 16%, dan pada tahun 2020 dan 2021 mengalami kenaikan. Selanjutnya, besaran pengeluaran konsumsi akhir dalam bentuk persenan dari PDB. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa pada 5 tahun terakhir pengeluaran konsumsi mengalami penurunan dan kenaikan. Pada tahun 2018 mengalami penurunan, sedangkan tahun selanjutnya mengalami kenaikan. Besaran pengeluaran konsumsi akhir dalam bentuk persenan pertumbuhan tahunan disajikan sebagai berikut. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa pengeluaran konsumsi mengalami penurunan dan kenaikan yang beragam. Misalnya, tahun 2018 turun 3%, tahun 2019 dan tahun 2020 menaiki sebesar 16%. Lalu berdasarkan data dari World Bank, besarnya pengeluaran konsumsi akhir selama 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut. Dari data di atas kita dapat menggambarkan bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga selama 5 tahun terakhir mengalami kenaikan yang terus-menerus secara signifikan. Misalnya pada tahun 2018 naik sebesar 0,95% dan tahun 2020 sebesar 7,05%. Ada juga pengeluaran konsumsi akhir pemerintah umum dalam bentuk US dollar. Dari data di samping kita dapat lihat bahwa pada tahun 2020 pengeluaran konsumsi akhir pemerintah mengalami penurunan. Sedangkan pada tahun 2019, 20 dan 2021 mengalami kenaikan sebesar 11,3%, 24,65% dan 10,9%. Lalu juga ada data konsumsi rumah tangga dan pengeluaran konsumsi akhir dalam bentuk persenan pertumbuhan tahunan dari World Bank dan rumah tangga NPISP. Data tersebut mengalami penurunan dari tahun 2018 ke tahun 2019 lalu naik kembali pada tahun 2020 dan 2021. Selanjutnya adalah data belanja konsumsi di negara Mesir. Dari data yang dapat kita lihat, terlihat bahwa belanja konsumsi terus mengalami penurunan yang signifikan dari tahun 2017 sampai tahun 2021. Berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi di negara Mesir. Dari data-data yang telah kami analisis, kami menyimpulkan bahwa terdapat 4 faktor. Yang pertama adalah harga bahan pokok. Mayoritas masyarakat Mesir masih mengalokasikan sebagian pendapatannya untuk membeli kebutuhan dasar seperti makan atau pakaian. Kenaikan harga barang tersebut akan berdampak signifikan terhadap tingkat konsumsi. Yang kedua, kebudayaan.
Negara Mesir merupakan negara memiliki kebudayaan yang memandang emas atau perhiasan sebagai barang yang dapat menaikkan derajat, maka pendapatan mereka sebagian besar dialokasikan untuk membeli perhiasan. Yang ketiga, bantuan pemerintah. Subsidi di berbagai sektor akan berdampak langsung terhadap tingkat konsumsi di sektor tersebut. Contoh sektor subsidi adalah bahan bakar dan listrik. Dan yang terakhir, fluktualisasi mata uang US dollar. Sistem mata uang negara Mesir mengadopsi sistem mata uang mengambang, maka fluktualisasi nilai mata uang US dollar akan berdampak besar bagi tingkat konsumsi di negara tersebut. Mesir adalah pengaruh tingkat konsumsi di negara Mesir. Terdapat 5 pengaruh. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi. Konsumsi masyarakat merupakan salah satu komponen penting dalam pertumbuhan PDB suatu negara. Dengan meningkatnya konsumsi, maka permintaan terhadap barang dan jasa meningkat, sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, industri dalam negeri. Konsumsi masyarakat memainkan peran penting dalam mendorong industri dalam negeri. Permintaan domestik yang tinggi mendorong produksi barang dan jasa di Mesir yang menghasilkan peningkatan produksi dan penyerapan tenaga kerja. Yang ketiga, investasi. Konsumsi masyarakat yang tinggi dapat menarik minat investor, baik luar maupun lokal. Permintaan barang dan jasa yang stabil dan kuat menunjukkan potensi pasar yang menarik bagi para investor. Yang keempat adalah pajak dan pendapatan negara. Konsumsi yang tinggi juga berdampak pada penerimaan pendapatan melalui pajak konsumsi. Semakin tinggi konsumsi masyarakat, semakin tinggi pula penerimaan pajak yang diperoleh. Yang kelima adalah perdagangan internasional. Konsumsi masyarakat Mesir mempengaruhi perdagangan internasional. Permintaan domestik yang tinggi dapat mendorong impor barang konsumsi. Sementara ekspor Mesir juga dapat meningkat jika produk lokal memenuhi permintaan konsumen luar negeri. Baik, itulah yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami dapat sampaikan ini bermanfaat untuk kami dan juga para penonton sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.